Bab 343, Jenderal Pertama. Puluhan pengawal elit langsung mengayunkan senjata mereka, menyerbu ke arah Wei Yi tanpa ampun. Namun Wei Yi tak bergeming, bahkan justru maju menyongsong mereka. Dengan tangan yang mantap, ia langsung melepaskan jurus pamungkasnya 3.000 pedang pembantai. Teknik ini telah beberapa kali ditingkatkan kekuatannya hingga kini mencapai puncaknya. Dalam sekejap, ratusan pedang energi tajam mengerikan muncul, jumlahnya tak kurang dari 2 hingga 300 bilah. Angin tajam dari serangan itu melesat deras seperti badai, menyapu semua yang menghalangi jalannya. Dalam satu serangan saja, separuh dari para pengawal langsung terbelah tubuhnya, jatuh tanpa sempat berteriak. Mereka yang tersisa pun terpental jauh, tubuhnya bersimbah darah. Semuanya tampak seperti sayuran yang dipotong, begitu cepat, bersih, dan brutal. "Hari ini adalah akhir dari hidupmu," seru Wei Yi dingin, menatap Guo Xiangan yang wajahnya telah berubah pucat karena syok. Tatapan Wei Yi tajam, penuh pembunuhan tanpa ampun. Kau dari pihak mana? Kita tak punya dendam sebelumnya. Mengapa harus saling bunuh seperti ini? Guo Xiangan berteriak, mencoba memaksa senyum dan bersikap lunak. Namun kemudian, tatapannya berubah sedikit serius. "Kalau kau bersedia menyerah dan tunduk padaku, aku bukan hanya akan memaafkan semua yang terjadi hari ini, tapi aku juga akan memberimu kekayaan dan kehormatan seumur hidupmu." Guo Xiangan memang gentar. Sebagai anggota keluarga Guo, posisinya selama ini tidaklah tinggi. Baru setahun lalu ia berhasil menembus ranah Raja Beladiri, namun masih belum memiliki banyak pengikut andal. Melihat kekuatan luar biasa Wei Yi, dia benar-benar tergoda untuk merekrutnya. Sambil berbicara, Guo Xiangan memberi isyarat dengan tangannya agar pasukannya menghentikan serangan. Namun mereka tetap memegang erat senjata dan mengepung Wei Yi dari segala arah. Tatapan mereka masih dipenuhi kecurigaan dan kebencian. Wei Yi hanya tertawa ringan. Ia menatap prajurit-prajurit yang mengepungnya dengan santai, lalu mengangkat alis. Ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Tubuh para prajurit ini diselimuti aura darah pembantai, tapi bukan sembarang aura. Ini adalah kekuatan jahat yang datang dari dunia abisal, dunia kegelapan penuh kekacauan dan perang. Aura ini bukan hanya meningkatkan kekuatan mereka secara drastis, tapi juga menstimulasi nafsu membunuh dalam hati mereka. Dalam waktu singkat, jumlah pasukan yang mengepungnya sudah mencapai ratusan orang. "Kau benar-benar ingin aku menyerah setelah membunuh begitu banyak prajuritmu?" Wei Yi bertanya dengan dingin. "Apa? Semua ratusan mata-mata dan prajurit itu dibunuh olehmu?" Guo Xiangan terkejut bukan main. Ia benar-benar tak percaya. Ia memang tahu Wei Yi kuat, namun tak pernah membayangkan bahwa semua korban selama ini berasal dari satu orang Wei Yi. Ia sebelumnya mengira itu perbuatan pasukan elite dari salah satu kekuatan besar di negara Chu. "Kau tak percaya?" Wei Yi menyeringai dingin. "Baik, biar kutunjukkan padamu." Dalam sekejap, ia kembali meluncur ke depan. Kali ini, jurus 3.000 pedang pembantai diaktifkan dengan kekuatan penuh. Jiwa beladirinya meraung, aliran energi sejatinya mengamuk liar, dan ratusan bilah pedang energi menyatu dengan angin tajam, menyapu langit. Saat Wei Yi mengayunkan pedangnya, seolah seluruh langit di atasnya pecah, dan gelombang energi tajam jatuh bagai hujan meteor. Pemandangan itu membuat hati siapapun yang melihatnya bergetar hebat. "Cepat mundur! Cepat!" teriak Guo Xiangan panik. Serangan Wei Yi kali ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Setengah langit dipenuhi cahaya pedang mengerikan yang seakan memisahkan langit dan bumi. Guo Xiangan memang seorang raja beladiri, tapi kekuatannya hanya setingkat 2. Ditambah lagi, ia belum menguasai teknik puncak apapun. Bertahan dari serangan ini? Mustahil. Ia segera mengaktifkan teknik gerak tubuhnya dan berusaha mundur sejauh mungkin. Namun para prajurit di depannya tak seberuntung itu.
Mereka terlalu rapat berdiri, tak sempat menghindar. Dalam sekejap, ratusan bilah pedang menghantam mereka dari segala arah. Teriakan kesakitan menggema, tubuh-tubuh tercerai-berai, darah menyembur deras, membasahi tanah. Ledakan demi ledakan terdengar tiada henti. Seluruh medan pertempuran berubah menjadi lautan darah. Wei sendiri tampak sedikit pucat. Jurus 3.000 pedang pembantai, meski sangat kuat, juga memiliki kelemahan besar menguras energi sejatinya dengan cepat. Dalam kondisi saat ini, ia hanya bisa menggunakannya maksimal 4 atau 5 kali sebelum kehabisan tenaga. Kau tak akan bisa lari. Menerimalah ajalmu! Teriak Wei sambil menelan beberapa pil penyembuh, lalu langsung mengaktifkan ruang bayangan hantu, sebuah teknik rahasia yang memungkinkannya melintasi ruang dalam sekejap. Wush! Dalam sekejap mata, ia muncul tepat di belakang Guo Xiangan. Guo Xiangan seketika merasa nyawanya melayang. Wajahnya berubah setegang baja, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Pikiran untuk merekrut Wei pun langsung lenyap dari kepalanya. Dengan kekuatan sekuat ini, siapa yang berani menampungnya? Pedang angin malam! Wei kembali menyerang, menebas 2 tentara penghalang, lalu mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menyerang Guo Xiangan. Dalam sekejap, armor pelindung milik Guo Xiangan robek seperti kertas. Brengsek! Ayo kita bertarung sampai mati! Guo Xiangan meraung marah, sadar bahwa ia tak bisa lari. Ia berbalik dan melawan. Dalam pikirannya, selama bisa menahan Wei cukup lama, pasukan cadangan di kamp utama yang berjumlah 5.000 bisa datang dan menghabisi musuh ini dengan taktik gelombang manusia. Satu tebasan Guo! Teriaknya. Ia melompat tinggi ke udara, memutar pedangnya dengan kedua tangan, lalu mengayunkan pedang besar dengan kekuatan penuh dari atas ke bawah. Gelombang energi kuning besar langsung meledak, menghantam ke arah Wei seperti meteor jatuh. Wei sedikit terkejut. Kekuatan serangan ini luar biasa, khas dari teknik elemen tanah yang stabil dan kuat. Meski demikian, ia tak mundur. Justru tubuhnya mendadak menghilang, lalu muncul kembali di samping Guo Xiangan. Kali ini bukan karena teknik ruang, melainkan salah satu dari 2 teknik tertinggi dari bayangan alang, teknik hantu berubah. Kemampuan gerak tubuh yang luar biasa cepat ini membuat Guo Xiangan panik. Ia tak sempat berpikir lebih jauh. Tenanglah, dan pergilah dengan damai, kata Wei datar. Pedang cenging di tangannya meluncur seperti kilat. Dalam sekejap, kepala Guo Xiangan terpisah dari tubuhnya di udara. Deng! Pemain Wei telah membunuh 1 jenderal tingkat Raja Beladiri. Mendapat 150.000 poin pengalaman kultivasi, 120.000 poin pengalaman teknik beladiri. Deng! Tugas utama kedua tercapai, membunuh 10 Raja Beladiri. Progres saat ini, 6/10. Deng! Pemain telah menyelesaikan misi pertempuran, membunuh 1 jenderal musuh. Mendapat reputasi Cu 10.000. Wei tersenyum puas mendengar deretan pemberitahuan dari sistem. Segala usaha kerasnya hari ini terbayar lunas. Namun belum sempat ia bernapas lega, seluruh kamp militer langsung bergemuruh. Suara teriakan, derap kaki, dan deru panah memenuhi udara. Ribuan pasukan berlari seperti air bah, mengepung tempat pertempuran. Hujan panah pun turun tanpa henti. Wei mendongak dan menyeringai dingin. Malam masih panjang, biarkan aku memulihkan diri sebentar, lalu kita lanjutkan permainan ini. Kalian yang berani menginjak tanah, Cu, jangan harap bisa kembali hidup-hidup. Tubuhnya tidak mendarat. Ia langsung menyatu dengan bayangan malam, menghilang tanpa suara, seperti hantu. Di belakang, ribuan prajurit tang menatap kosong. Mereka melihat satu sama lain, lalu melirik tubuh tak bernyawa Guo Xiangan yang tergeletak tak utuh di tanah. Wajah mereka bingung tak tahu harus berbuat apa lagi. Bab 344, harus dibunuh dalam 10 hari.
Apa yang kau katakan barusan? Di markas besar pasukan utama di Liuzhou, suara kemarahan meledak bak petir di siang bolong. Guo Fengxiao menghentakkan telapak tangannya ke meja kayu berat di depannya. Suaranya menggema garang di seluruh tenda komando. Wajahnya merah padam, penuh amarah, hingga membuat udara di sekeliling terasa tegang membeku. Melihat sosok Guo Fengxiao yang begitu marah, puluhan jenderal dan perwira militer yang berdiri di dalam tenda sontak menundukkan kepala. Tak seorang pun berani bersuara, wajah mereka memucat. Aura menindas Guo Fengxiao seolah mampu menindih gunung, membuat semua orang merasakan tekanan luar biasa. Guo Fengxiao jelas bukan orang biasa, dia adalah keturunan langsung dari klan Guo, salah satu keluarga paling berpengaruh di Tang. Sejak muda ia telah bergabung dalam ketentaraan, menempuh perjalanan militer selama puluhan tahun. Ia dikenal bukan hanya karena kekuatan pribadi yang luar biasa, tapi juga karena strategi perang dan kepemimpinan tangan besi yang tak tertandingi. Sebagai salah satu dari 3 panglima tertinggi dalam invasi ke Wei, ia memimpin pasukan berjumlah ratusan ribu dan memiliki kekuasaan mutlak. Bahkan jenderal lain yang setingkat pun tak berani menentangnya. Jenderal, ampunilah hamba. Hamba tidak berani berdusta. Semua yang disampaikan benar adanya. Tidak ada sedikit pun kebohongan. Di hadapan kemarahan seperti dewa petir itu, sang perwira pelapor segera berlutut dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Ia tahu benar watak Guo Fengxiao seorang pemimpin yang luar biasa dalam mengatur perang, tapi juga dikenal kejam dan tanpa ampun. Jika ia sampai membuat Guo Fengxiao marah, nyawanya bisa melayang tanpa satu pun yang berani membela. Untungnya, Guo Fengxiao meski murka, tampaknya kemarahan itu bukan ditujukan padanya secara langsung. Seperti yang ia harapkan, dirinya hanya dianggap sebagai alat pembawa kabar. Jadi menurutmu? Guo Fengxiao duduk kembali dengan wajah kelam, tatapan matanya tajam seperti pisau. Seseorang berhasil menyelinap sendirian ke dalam perkemahan kalian, membunuh jenderal sayap kiri, lalu terus meneror dan menyerang hingga seluruh pasukan sayap kiri porak-poranda? Belum sempat perwira itu menjawab, seorang jenderal bertubuh kekar dan berwajah hitam pekat tertawa dingin. Jangan bercanda. Pasukan sayap kiri berjumlah 4 hingga 5.000 orang. Kau bilang mereka dikalahkan oleh 1 orang? Bahkan kami pun tak akan sanggup melakukan itu. Jelas kau sedang berusaha lari dari tanggung jawab atas kematian jenderal sayap kiri. Kau pikir dengan membesar-besarkan cerita bisa menghindari hukuman? Ayo, katakan yang sebenarnya. Sambil berkata demikian, sang jenderal besar melangkah maju. Aura membunuh yang mengerikan langsung menekan ke arah si perwira pelapor. Wajahnya seketika berubah menjadi pucat pasi, tubuhnya bergetar hebat. Suara bentakan terakhir itu seperti petir menyambar kepala, membuat jiwanya terguncang hebat. Hamba benar-benar tidak berani berdusta. Ucap perwira itu dengan suara gemetar, suaranya bercampur kepanikan. Setelah membunuh Jenderal Guo Xiangan, orang itu langsung bersembunyi dan mulai menggunakan taktik gerilya. Ia menyerang dengan kecepatan luar biasa, mengendalikan situasi sepenuhnya, menyerang atau mundur sesuka hati. Kami sama sekali tak sanggup melawan. Ia tak pernah bertarung langsung, selalu mencari titik lemah di malam hari, saat suasana gelap dan orang-orang panik. Setiap kali menyerang, puluhan hingga ratusan tewas, lalu ia segera menghilang. Setelah beberapa kali serangan, korban menembus 1.000 orang, sisanya ketakutan hingga pasukan runtuh total. Hamba bersumpah demi nyawa sendiri, semua yang hamba katakan benar. Bahkan ratusan saudara seperjuangan yang datang bersama bisa menjadi saksi. Jika ada satu kebohongan pun, hamba rela mati sebagai penebus. Sambil berbicara, ia mulai membenturkan kepalanya ke tanah berkali-kali hingga berdarah. Orang-orang di dalam tenda semuanya merupakan tokoh penting. Mereka dengan cepat menyadari bahwa perwira ini memang tidak berbohong. Bahkan jenderal berwajah hitam yang semula mengejeknya pun akhirnya mengangguk pelan ke arah Guo Fengxiao, tanda bahwa ia pun percaya pada kesaksian itu. Angkat kepalamu.
ujar Guo Fengxiao akhirnya, lalu melanjutkan dengan suara dingin. Apa kau tahu siapa orang itu? Perwira itu merasa dadanya sedikit lega, setidaknya nyawanya masih aman untuk saat ini. Tanpa ragu ia segera menjawab. Hamba sudah menyuruh orang mencari tahu. Jika informasi yang kami dapat benar, orang itu adalah murid utama dari sekte Raja Penakluk Wei, pemuda yang disebut sebagai nomor 1 dari generasi muda Chu. Dia? Wei? Guo Fengxiao menyipitkan mata, ekspresinya menunjukkan bahwa nama itu asing baginya. Namun, seseorang di sampingnya, seorang penasihat berjubah abu-abu, tersenyum dan maju ke depan. Jika benar dia yang menyerang semalam, maka sangat mungkin. Guru strategi, kau tahu orang ini? Tanya Guo Fengxiao dengan heran. Aku pernah mendengar tentang dia. Dia adalah murid utama sekte Raja Penakluk dari negeri Chu. Meski usianya muda, kekuatannya luar biasa. Ia membangkitkan jua tempur kuno, menguasai api aneh, bahkan telah memahami 2 jenis enchant pedang. Beberapa waktu lalu, ia bahkan menjebak dan membunuh seorang ahli tingkat Wuzong, meski dengan bantuan, tetap mengejutkan seluruh Chu. Di kalangan muda, tak ada yang sanggup menandinginya. Julukannya sebagai yang pertama bukan omong kosong. Keterangan sang penasihat mengejutkan seluruh tenda. Meski informasi itu bukan rahasia, para jenderal tetap merasa takjub mendengar bahwa orang semacam itu ada di pihak musuh. Betapa sayangnya, seorang jenius semacam itu justru berasal dari negeri Chu. Guo Fengxiao menghela napas, lalu nada suaranya berubah dingin seketika. Tapi dia telah membunuh sepupuku dan menghancurkan pasukan sayap kiri. Jika dibiarkan hidup, ia akan jadi bencana besar. Siapa yang bersedia membunuhnya untukku? Aku pergi! Teriak jenderal berwajah hitam lebih dulu. Aku ingin lihat seberapa hebat anak itu. Berapa jurus yang bisa ia tahan sebelum kepalanya ku pecahkan. Aku juga pergi. Aku pun ingin mencoba. Beberapa jenderal lain langsung berdiri. Mereka semua adalah pembantai veteran di medan perang, terbiasa menghadapi maut dan tidak pernah takut pada bocah muda, sekuat apapun. Namun Guo Fengxiao segera mengangkat tangan dan menolak. Tidak. Kalian semua memiliki tugas memimpin pasukan dan dalam waktu dekat harus menyerang kota besar Nanyang. Menumpas Wei itu penting, tapi kemenangan perang jauh lebih penting. Setelah berkata demikian, pandangannya beralih ke seorang perwira muda dengan wajah tajam dan penuh aura misterius. Jenderal Liu, pasukan penunggang langit milikmu adalah yang tercepat dan paling ahli dalam pengintaian. Bagaimana kalau kali ini kau yang turun tangan? Bunuh bocah itu untukku, dan bebaskan kita dari ancaman. Perintah jenderal akan segera aku laksanakan. Jawab sang jenderal Liu tanpa ragu. Ia melangkah maju dan menunduk hormat. Dalam 10 hari, aku bersumpah akan membawa kepala bocah itu dan meletakkannya di hadapanmu. Haha! Bagus! Dengan jenderal Liu yang turun langsung, urusan ini pasti beres. Guo Fengxiao tertawa lebar dan menepuk tangan puas. Para jenderal lain langsung melirik jenderal Liu dengan iri. Bukan hanya berpeluang membunuh seorang tokoh penting musuh, tapi juga bisa mendapat pujian langsung dari klan Guo. Sebuah kesempatan emas yang nyaris tak mungkin ditolak. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam menyesal karena tak meminta tugas itu lebih dulu. Tugas yang tampak begitu mudah, tapi imbalannya luar biasa menggiurkan. Bab 345, Kesempatan untuk terbang tinggi. Pada saat yang sama, di perkemahan besar pasukan sayap kanan, Jenderal sayap kanan, Hu Xiaocheng, sedang berada dalam suasana hati yang luar biasa gembira dan bersemangat. Hahaha! Siapa sangka, seorang jenderal kacangan seperti Guo Xiangan yang baru masuk militer belum sampai setengah tahun, berani-beraninya bersaing denganku soal jasa militer? Sekarang bukan hanya mati di tangan seorang bocah ingusan, bahkan perkemahannya pun dihancurkan. Sungguh bukan hanya tak berguna, malah jadi pengacau besar.
Hu Xiaocheng duduk santai di dalam tenda pusat komando miliknya sambil tertawa terbahak-bahak, tanpa sedikit pun menahan suaranya. Para wakil jenderal yang berdiri di sekelilingnya pun segera ikut tertawa keras, penuh ejekan dan kepuasan. Dia itu hanya numpang nama besar keluarganya saja. Kalau bukan karena darah bangsawan, mana mungkin bisa jadi jenderal sayap kiri? Salah satu dari mereka menyindir tajam. Benar. Dia bahkan tak mengerti apa-apa soal strategi perang. Hanya mengandalkan sedikit kekuatan otot untuk maju sendirian ke medan tempur. Kalau tidak begitu, mana mungkin ribuan pasukannya bisa disapu bersih oleh satu orang? Kata yang lain menimpali. Justru karena ada pembanding sepertinya, makin jelas terlihat kehebatan Jenderal Hu. Puji yang lainnya lagi dengan nada menjilat. Ucapan-ucapan itu membuat senyum Hu Xiaocheng makin lebar. Dia sudah bertahun-tahun berjuang di medan perang, menapaki karier dari prajurit biasa hingga menjadi jenderal. Pengalamannya tidak bisa diremehkan. Namun begitu Guo Xiangan masuk, dia langsung mendapat kedudukan setara. Mana mungkin Hu Xiaocheng bisa menerimanya dengan lapang dada? Kini, setelah Guo Xiangan tewas secara memalukan, dia bukan hanya tidak merasa sedih atau marah, malah dalam hati bersorak-sorai. Seperti kata para bawahannya, perbandingan itulah yang membuat dirinya terlihat lebih unggul. Lebih penting lagi, kini hanya tersisa dirinya sebagai jenderal garis depan. Tak ada lagi yang bisa bersaing dengannya soal penghargaan dan promosi. Bagaimana dia bisa tidak bahagia? Namun, salah satu bawahannya berkata dengan nada hati-hati. Tapi bagaimanapun juga, Guo Xiangan adalah kerabat Jenderal Agung Guo. Kalau dia mati seperti ini, Jenderal Guo pasti akan murka. Justru karena itulah, ucap Hu Xiaocheng, matanya menyipit, penuh rencana. Ada peluang besar yang bisa kita manfaatkan. Di dunia militer, untuk naik jabatan tak cukup hanya dengan prestasi. Harus ada sosok berpengaruh yang bersedia mendukung dan mengangkat. Alasan Hu Xiaocheng begitu membenci Guo Xiangan bukan hanya karena kedudukannya yang setara sejak awal, melainkan karena latar belakang keluarga Guo yang jauh lebih tinggi. Dengan sedikit saja prestasi, Guo Xiangan akan langsung dipromosikan. Sedangkan Hu Xiaocheng, walaupun kerja kerasnya sama atau lebih, tetap saja kenaikannya lambat, itulah realitas pahitnya. Tapi sekarang, Guo Xiangan sudah mati. Ini adalah kesempatan emas. Jenderal, maksud Anda, kita bisa menjadikan ini batu loncatan? Salah satu wakil jenderal bertanya dengan penuh harap. Benar. Ujar Hu Xiaocheng mengangguk pelan. Guo Xiangan memang tak becus, tapi bagaimanapun juga dia adalah darah daging Jenderal Guo. Diberi posisi sayap kiri pun jelas karena ada niat membina. Sekarang dia mati tragis di tangan seorang bocah. Jenderal Guo pasti ingin membalas dendam. Kalau kita bisa menangkap bocah itu dan menyerahkannya langsung ke Jenderal Guo, dia pasti berterima kasih pada kita. Ini kesempatan kita untuk naik perahu besar milik keluarga Guo. Setelah itu, karier kita akan melesat. Ucapannya langsung membuat mata semua orang di dalam tenda berbinar-binar. Kekuatan militer dinasti Tang sangat besar, dan di dalamnya terdapat banyak faksi kekuasaan. Keluarga Guo adalah salah satu yang paling kuat. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari keluarga ini, itu adalah keuntungan 100% tanpa kerugian. Tapi, bagaimana caranya kita bisa membantu Jenderal Guo menyelesaikan masalah ini? Tanya salah satu dari mereka ragu. Benar, menurut kabar yang beredar, bocah yang membunuh Guo Xiangan itu adalah Wei, murid utama dari sekte Raja Perang Negara Chu. Namanya cukup terkenal, bahkan pernah membunuh ahli tingkat Wuzhong. Kita bukan hanya sulit menemukannya, tapi kalaupun ketemu, apakah kita bisa menghadapinya? Ujar yang lain cemas. Nama Wei memang sudah menyebar ke seluruh pasukan. Informasi soal kekuatannya pun sudah banyak diketahui. Membunuh ahli tingkat Wuzhong? Beberapa orang langsung menunjukkan raut takut. Tingkat Wuzhong adalah salah satu tingkatan paling atas dalam dunia bela diri. Bukan sembarang orang bisa menyentuhnya.
Omong kosong! Hu Xiaocheng mencibir dan mengibaskan tangannya. Itu cuma rumor kosong. Kalian jangan mudah percaya. Bocah itu hanya berada di tingkat Wuling, kekuatannya tak mungkin sehebat itu. Namanya besar bukan karena kekuatan sejati, tapi karena keluarga dan gurunya yang membesar-besarkan. Orang-orang di Chu memang pandai menggembar-gemborkan segalanya. Tidak seperti kita di Tang, di sini semua diukur dari hasil nyata. Penjelasannya membuat semua orang merasa tercerahkan. Pantas saja. Aku juga merasa aneh. Usianya masih muda, bisa mengalahkan teman sebaya saja sudah hebat. Mana mungkin bisa melawan ahli Wuzhong? Kalau dia berani menyerangku, sudah pasti dia takkan bisa kembali hidup-hidup. Seru Hu Xiaocheng dengan penuh percaya diri. Namun, di tengah suasana santai itu. Lapor! Tiba-tiba, seorang prajurit pembawa pesan menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Ada apa? Cepat katakan. Hu Xiaocheng segera berdiri. Wajah serius seorang jenderal segera menggantikan sikap santainya. Melapor, titik pengintai di 30 li dari sini mengirim sinyal darurat. Begitu mendengar ini, bukannya marah, Hu Xiaocheng malah tertawa gembira. Matanya menyala penuh semangat. Para wakil jenderal sempat terdiam bingung, namun segera sadar dan ikut tersenyum penuh harap. Titik pengintai diserang? Bukankah ini persis seperti taktik yang digunakan si bocah terhadap pasukan sayap kiri? Prajurit pembawa pesan masih bingung, tidak tahu mengapa para perwira ini malah gembira mendengar kabar buruk. Hahaha! Hebat! Ini pasti perbuatan si bocah itu. Aku baru saja ingin mencarinya, tak disangka dia malah datang sendiri. Hu Xiaocheng tertawa terbahak-bahak. Jenderal, kita harus segera bergerak. Bocah itu sangat cepat. Kalau dia sampai lolos, kita akan sulit mengejarnya lagi. Salah satu bawahannya mengingatkan cemas. Bagi mereka, ini bukan hanya kesempatan emas untuk Hu Xiaocheng, tapi juga untuk diri mereka sendiri. Kalau Hu Xiaocheng mendapat pujian dan naik pangkat, mereka juga akan ikut terangkat. Baik, kumpulkan 300 kavaleri elit. Aku akan memimpin sendiri. Hu Xiaocheng langsung memerintah dengan nada tegas. Kapten Liu, kau tetap di sini untuk menjaga markas. Yang lainnya ikut bersamaku. Para perwira segera saling berpandangan dan menjawab serempak. Siap laksanakan, Jenderal. Dengar baik-baik. Ini adalah kesempatan kita untuk naik ke puncak. Asal kita bisa menangkap Wei dan menyerahkannya ke Jenderal Guo, bahkan tanpa prestasi lainnya pun kita sudah layak diberi penghargaan. Kita harus berhasil. Mata Hu Xiaocheng bersinar penuh ambisi. Semua orang di tenda pun menjawab kembali dengan semangat yang menyala-nyala. Tak lama kemudian, setelah hanya secepat 1 cangkir teh diminum, Hu Xiaocheng memimpin pasukan berkuda berjumlah 300 orang, ditambah puluhan perwira dan pengawal pribadi, meluncur cepat menuju titik pengintai yang terletak 30 li dari perkemahan. Hari itu, ambisi dan keberuntungan berpadu dalam derap kuda yang mengguncang bumi. Bab 346, Perangkap yang Sempurna. Sret! Kilatan pedang melesat cepat di udara, dan darah memercik. Dengan satu tebasan dingin, Wei menuntaskan nyawa anggota terakhir pasukan pengintai malam di titik penjagaan. Ia berdiri diam di tengah lembah yang kini dipenuhi mayat, wajahnya tanpa ekspresi. Tatapan matanya tajam dan beku, seolah apa yang baru saja ia lakukan tak lebih dari rutinitas membosankan. Pedangnya perlahan ia masukkan kembali ke dalam sarungnya. Lalu, kepalanya terangkat, menatap ke arah kejauhan. Arah itu adalah tempat berdirinya kamp besar sayap kanan pasukan Tang. Di sudut bibirnya perlahan muncul senyum tipis yang dingin. Kalau dihitung dari waktu, bantuan seharusnya sebentar lagi akan tiba, bukan? Ya, Wei sengaja membiarkan titik pengintai ini sempat mengirim sinyal darurat sebuah umpan sempurna untuk memancing lawan keluar dari sarangnya. Karena ini siang hari,
tidak mungkin baginya untuk menyusup langsung ke dalam kamp musuh. Berbeda dengan malam sebelumnya, di mana ia bisa bergerak di balik bayangan, menyerang secara tiba-tiba seperti hantu. Namun di siang bolong, pertahanan kamp begitu lengkap dan siaga penuh. Menyerang langsung sama saja dengan bunuh diri, bahkan bagi seseorang sekuat dirinya. Karena itu, dia membuat rencana khusus. Jarak dari sini ke markas mereka hanya sekitar 30 li. Mereka pasti akan mengirim pasukan tercepat kavaleri. Gumam Wahyi dalam hati, pikirannya bergerak cepat seperti bidak di papan catur. Walau kamp sayap kanan memiliki 4 hingga 5.000 pasukan, kavaleri yang benar-benar berkualitas paling hanya ratusan. Dan setelah berita tentang kehancuran sayap kiri tersebar, sang jenderal pasti merasa perlu turun tangan sendiri untuk menangkapku. Dan itulah yang aku tunggu. Mata Wei menyala tajam, penuh keyakinan dan perhitungan. Tujuan utamanya saat ini adalah menyelesaikan misi terobosan. Begitu misi ini rampung, ia akan melangkah naik ke tingkat Raja Beladiri. Dan dengan fondasi kekuatannya yang solid, ia yakin bisa mengalahkan para raja lainnya dengan mudah. Saat itu tiba, tidak ada lagi pasukan biasa yang mampu menghentikannya. Ia bisa beraksi dengan lebih bebas dan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar di medan perang. Yang kurang sekarang hanya satu hal: 4 kepala musuh dari tingkat Wuwang. Ia sudah mengumpulkan 6. Hanya butuh 4 lagi. Syarat lain seperti membunuh sejumlah prajurit dan ahli Wuling, semua sudah terpenuhi dalam 2 hari terakhir. Semoga saja jenderal sayap kanan itu bukan pengecut. Gumamnya dengan nada sinis. Sudah kuberi kesempatan emas untuk mencatat jasa, kalau masih juga tak berani keluar, itu terlalu menyedihkan. Ia tertawa kecil, lalu mulai menyiapkan perangkapnya. Di tangannya telah ada sebuah piringan formasi alat khusus dari formasi perang milik keluarga Long, tepatnya yang dulu digunakan oleh Long Tianyun untuk menjebaknya. Sekarang alat itu ada di tangannya. Dengan pengetahuan yang cukup, ia bisa menggunakannya. Cukup menancapkan bendera formasi sesuai arah yang benar, dan menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam piringan. Tak butuh kemampuan seorang ahli formasi. Bahkan orang awam pun bisa menggunakannya jika tahu caranya. Deng! Pemain Wei telah mengaktifkan sistem sub-profesi ahli formasi. Tiba-tiba, suara notifikasi sistem game bergema dalam pikirannya. Lalu, informasi tentang dasar-dasar ilmu formasi langsung mengalir deras ke dalam otaknya. Dalam sekejap, semua itu dicerna dan diserap sepenuhnya. Ia kini telah mencapai tingkat murid pemula dari seorang ahli formasi sepadan dengan seseorang yang telah belajar formasi selama 1 hingga 2 tahun. Bukan level tinggi, memang, tapi dibanding sebelumnya yang tak tahu apa-apa, ini sudah jauh lebih baik. Sistem pun langsung menampilkan status barunya. Pemain, Wei. Tingkat ahli formasi, grade 1 bintang. Kemampuan formasi, level 1. Formasi dikuasai, kosong. Wei tersenyum tipis, tak menyangka mendapat kejutan menyenangkan seperti ini. Sistem sub-profesi ini mirip seperti sistem alkimia sebelumnya. Sama seperti alkemis, ahli formasi juga dibagi dalam beberapa tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin rumit dan kuat formasi yang bisa dikendalikan. Contohnya seperti Dawis Kingmu, ia kira orang tua itu berada di tingkat 6 sebagai ahli formasi. Namun berbeda dari alkimia yang mengandalkan bahan dan resep, kemampuan dalam formasi hanya bisa naik melalui praktik dan pengalaman nyata. Walau sekarang aku baru bisa dasar-dasarnya, itu sudah cukup. Pikir Wei sambil menatap piringan formasi di tangannya. Setidaknya, ia bisa menggunakan alat ini lebih luas dan efisien. Ia menancapkan telapak kanan ke atas piringan, sementara tangan kirinya menopangnya dari bawah. Segera, kekuatan spiritualnya mengalir masuk. Sekejap saja, suasana lembah berubah drastis. Kabut putih pekat mulai merayap keluar dari celah-celah tanah. Dalam beberapa napas waktu, seluruh hutan di sekitar telah diselimuti kabut tebal,
tak terlihat ujungnya. Formasi ini mencakup wilayah beberapa li, dan karena menggunakan piringan, tidak terlalu menguras kekuatannya. Bahkan, selama ia diam tak bergerak, formasi ini bisa bertahan cukup lama. Ada yang datang. Wei Yi seketika merasakan pergerakan dari kejauhan. Dengan sekejap, tubuhnya menghilang ke dalam kabut, seolah terbawa angin. Tak meninggalkan satupun jejak. Dudu-dudu-dudu! Derap kaki kuda terdengar mendekat dengan cepat. Pasukan berkuda dari sayap kanan telah tiba. Di garis depan, Hu Xiaocheng menarik tali kekangnya, menghentikan kuda tepat di tepi hutan berkabut. Berhenti! Suara komandonya menggema, dan seluruh pasukan berhenti mendadak. Jenderal, kenapa berhenti? Waktu sangat mendesak. Tanya salah satu wakil jenderal dari belakang. Hu Xiaocheng mengerutkan kening. Tatapannya menyapu ke arah hutan yang anehnya diselimuti kabut tebal meski siang hari bolong. Kenapa bisa ada kabut setebal ini di siang hari? Ia memang bukan ahli formasi. Tapi sebagai raja bela diri, naluri perangnya sangat tajam. Sesuatu terasa tidak beres. Namun bawahannya malah merasa Hu Xiaocheng terlalu curiga. Barangkali ini karena kondisi iklim di hutan, Jenderal. Bisa jadi titik pengintai dipilih di sini karena kabut ini untuk menyamarkan posisi mereka. Hu Xiaocheng mengangguk, meski pikirannya tetap penuh keraguan. Tapi tak ada waktu untuk banyak berpikir. Jenderal, kalau kita terlalu lama, bisa-bisa si bocah itu sudah kabur. Pasukan pengintai tak akan bisa menahannya lama. Baik. Semuanya, masuk. Kita harus menangkap bocah itu. Hidup-hidup lebih baik kalau tidak ambil saja kepalanya. Siapapun yang ikut kali ini akan mendapat hadiah besar. Perkataan Hu Xiaocheng langsung menyulut semangat para pasukan. Sorak-sorai semangat terdengar di antara para penunggang kuda. Hahaha! Serbu! Hu Xiaocheng berteriak keras sambil menghentakkan cambuknya, lalu memimpin sendiri masuk ke hutan. Ratusan pasukan kavaleri menyusul tepat di belakangnya. Dalam sekejap, mereka semua tertelan oleh kabut, menyusuri lebatnya hutan. Tanpa tahu bahwa yang mereka masuki bukan hutan biasa, melainkan formasi perang yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh Wei Yi. Tak lama setelah mereka semua menghilang. Di atas pohon besar di pinggir lembah, tubuh Wei Yi perlahan muncul kembali. Ia berdiri di pucuk pohon, angin mengibarkan jubahnya. Matanya menyipit, menatap punggung para kavaleri yang tak sadar memasuki perangkap. Selamat datang, gumamnya dengan dingin. Kalian semua tak akan keluar hidup-hidup. Bab 347, menebas jenderal musuh sekali lagi. Tanpa sadar,